Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia malam hari ini. Jikalau pada hari ini kita sudah dipimpin oleh Tuhan, sepanjang hari kita beraktivitas sampai malam hari ini, kita masih boleh diizinkan oleh Tuhan kembali membangun mezbah. Biarlah kiranya malam hari ini bukan satu rutinitas, tetapi kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, apapun kondisi yang ada di dalam kehidupan kami mau belajar terus mengucap syukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang memulihkan setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yes. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya Kau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, oh Kau telah tebus dosaku. Tuhan, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kau menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu, darah-Mu, Tuhan, yang tebus hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami, hari ini kami terima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur dan senantiasa kami merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami.
Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kami naikkan pujian hati kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Buat kasih-Mu, buat penderitaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan. Kami bersyukur buat keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Dengan iman, dengan segenap hati kami nyatakan salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Karya yang terbesar dalam hidup kami, kami terima dari-Mu Tuhan. Sebab Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu Engkau layak terima yang terbaik dari setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami. Oh, salib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama mengerjakan keselamatan daging-Mu. Keselamatan yang Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang Kau perbuat itu senantiasa berarti dan berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi bukan hati melainkan pujian. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkau setia Tuhan. Benar ya Tuhan.
salib-Mu telah mengerjakan hal yang terbaik dari dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau menebus hidup kami ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami ada sampai malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur untuk salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan, tetapi Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan hidup-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup karena salib-Mu ya Karena Tuhan. salib-Mu ku menang. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau yang berkuasa, Yes. Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Kemenangan demi kemenangan kami raih. menang. Karena Engkau Tuhan. Engkau yang Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus ku Tuhan. hidup. Karena Karena salib-Mu salib-Mu kami merasakan kemenangan. Menang dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Menang dari setiap masalah kami ya Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami terus merasakan Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala yang terbaik dari untuk hidup kami ya Tuhan. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Yes, amin, amin ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Engkau Allah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. sekali lagi umat Tuhan dengan imanmu katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Terima kemenangan dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan malam hari ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
mujizat-Mu Tuhan masih ada sampai malam ini. Dan mujizat-Mu kami yakin dan percaya akan terjadi bagi setiap kami yang membuka hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu yang telah menembus segala sesuatunya ya Tuhan. Karena Engkau telah menang atas setiap masalah kami. Engkau telah menang atas setiap problema kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu. Terima dengan iman saudara kemenangan sementara Tuhan curahkan dalam hidup kita. Engkau yang berkuasa. Hanya Dia Allah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita saudara. Haleluya. Mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan mempertemukan kami di Mesbah Doa. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Juga kami yang ada di benua Amerika pada pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara yang ada di Indonesia dan selamat pagi buat yang ada di benua Amerika ya. Kita berdoa ya semoga kita terus boleh setia, bahkan terus menjaga iman, percaya kita kepada Tuhan ya, dan biarlah kita terus maju di dalam Tuhan dan semakin mencari perkenanan Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya mau bersaksi. Nama saya Ibu Budi Astuti dari Semarang. Shalom yang ada di Semarang, ya, shalom Ibu Budi Astuti. Malam ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, karena Tuhan sudah mengubahkan hidup saya dari yang tidak taat, ya, tidak menurut, menjadi orang yang mengenal akan Tuhan, ya, dan mentaati firman Tuhan. Walaupun saya sudah menjadi orang percaya dari tahun 2003. Setelah 2 tahun yang lalu saya mulai mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Ya, saya diubahkan Tuhan, puji Tuhan ya. Sejak 2 tahun lalu, Ibu mulai mengenal Tuhan dengan benar, mulai menurut pada firman Tuhan, ya, padahal sudah lama menjadi Kristen tapi tidak taat. Pada tahun 2013 saya mengalami kehancuran dalam bisnis, ya. Apa yang saya kerjakan, ya, merugi. Tapi hal itu, ya, saat itu saya tidak mengerti maksud Tuhan, bahkan saya tidak mencari kehendak Tuhan. Memang saya beribadah ya setiap hari Minggu, menjalankan rutinitas kekristenan saya, tapi saya masih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri,
Bahkan ya saya mencoba segala cara, dengan cara saya sendiri saya tempuh untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi justru apa yang saya kejar malah sebaliknya. Ya, bahkan jangankan untung, bahkan aset ya yang saya miliki pun makin habis dan tidak ada yang tertinggal satupun. Puji Tuhan, setelah saya mulai mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur, saya baru mengerti maksud Tuhan ya dalam hidup saya. Dan ya ternyata itulah cara Tuhan untuk mengubahkan saya menjadi orang yang setia dan bertobat serta hidup mengandalkan Tuhan. Amin, amin ya. Tuhan tidak seperti ya Tuhan mau agar saya mulai bertobat dan mengandalkan Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak ngerti-ngerti maksud Tuhan dan tidak taat sehingga menuju tanah perjanjian harus berputar-putar menjadi 40 tahun. Iya betul ya. Begitu juga sama dengan saya dulu Bu, sebelum saya mengerti rencana Tuhan ya. Kejadian tahun 2013 ya saya sudah bisa mengatasi. Ya tapi saya tidak nurut kepada Tuhan, semau-mau saya sendiri. Sehingga semuanya akhirnya justru semakin hancur berantakan. Puji Tuhan, lewat mesbah doa, mesbah syukur saya boleh mengenal kehendak Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie Basir yang sudah ya memberitakan jalan tentang kebenaran sehingga itu menjadikan saya menuju kepada pertobatan. Memang ya saya tidak punya apa-apa. Ya, tapi saya percaya jiwa saya ini diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie untuk mesbah doa dan mesbah syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Ibu Pendeta beserta dengan keluarga dan juga putri-putri yang cantik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin saudara ya. Itulah kenapa kita ini harus belajar firman Tuhan. Kenapa kita harus mengenal firman Tuhan. Karena lewat ya khotbah firman Tuhan kita semakin mengerti rencana Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak ngerti-ngerti. Justru semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sehingga mereka terus berputar-putar di padang gurun. Ya puji Tuhan sekarang Ibu Budi Astuti mengerti kehendak Tuhan. Walaupun ya mungkin saat ini memulai lagi dari nol, tidak memiliki apa-apa, tapi damai sejahtera dan sukacita ada atas hidup kita yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mau juga sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan secara pribadi. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya, Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang ke-11. Dan sekarang kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 12. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh ya. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, maka majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya ya, dan juga orang Suki, orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Saudara, ini kemarin sudah ya, hari ini kita sudah di 2 Raja-Raja 13, 2 Tawarik 13. Jadi kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik 12, dikatakan di sana bahwa ketika Yerusalem berubah setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan ya Raja Sisak dari Mesir menyerang mereka. Dan akhirnya saudara tidak terhitung banyaknya pasukan yang datang. Orang Suki, Ethiopia. Dan pada waktu itu Nabi Semaya datang kepada Rehabeam ya, dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem ya, sehubungan dengan ancaman Raja Sisak itu ya, dan dia berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Kita tahu bersama saudara bahwa dosa itu ya
menimbulkan malapetaka. Ketika orang Israel itu sudah menjauh dari Tuhan, mereka melupakan Tuhan, ya, mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan, maka terjadilah saudara. Ya, di sini kita melihat bahwa Israel merujuk kepada Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Selama 3 tahun pertamanya di tahta, Rehabeam berusaha untuk mentaati Allah. Dan sebagai hasilnya Yehuda itu menjadi makmur. Namun kemudian dalam puncak ketenaran dan kekuasaannya dia justru meninggalkan Allah. Dan hasilnya adalah kehancuran. Ya, karena Tuhan itu membiarkan Yehuda ditaklukkan oleh Mesir. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan seringkali sulit untuk menjadi seorang percaya pada waktu yang enak saudara, ketimbang pada waktu yang buruk. Masa-masa kejayaan ya membuat mereka terlena sehingga akhirnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Sebaliknya ketika kita ini mengalami masa-masa sulit, ya justru di sana itu seringkali saudara kita bisa mencari Tuhan. Tapi di masa-masa sukses, di masa-masa enak, setia kepada Tuhan itu berat saudara. Ya, saya mengibaratkan gini, dulu untuk saya syuting Mesbah Doa itu ketika masa pandemi itu lebih enak karena memang ya di saat itu tidak ada pelayanan, kita hanya di rumah, semua orang juga gak bisa keluar kemana-mana. Ya, setia untuk syuting Mesbah Doa itu lebih gampang. Ya, dibandingkan sekarang ya ketika keadaan mulai berubah, semuanya menjadi lebih enak, saya bisa pelayanan sampai ke luar negeri, saat ini di Amerika. Ya, rasanya lebih memilih ya kayak seperti hari ini kan. Ya lebih enak saya istirahat atau saya pergi jalan-jalan kemana. Tapi ya orang-orang yang mengerti bahwa semua yang kita dapatkan itu dari Tuhan, kita tidak mungkin ya bisa melupakan Tuhan dan menganggap ya apa ya saudara ya bahwa sia-sia semua yang sudah Tuhan kerjakan selama ini. Bangsa Israel ketika mereka sudah dalam keadaan diberkati, teguh kerajaannya, kokoh kerajaannya, malah mereka itu menjauh dari Tuhan. Ya, mereka malah mulai melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, menjauhi Tuhan, bahkan hukum-hukum Tuhan. Ya, sebab memang lebih gampang datang pada Tuhan ketika dalam kesusahan dibanding ya setia kepada Tuhan ketika di masa kelimpahan dan ya masa ketika kita ini menikmati yang enak-enak. Tetapi ya mari saudara, ya mau senang, mau susah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan ya, dan taruhlah Tuhan pada posisi yang utama. Ya, bagi saya melayani Tuhan itu dimanapun saya berada, dalam keadaan capek atau tidak, ya bagi saya melayani Tuhan itu adalah ya sesuatu yang ya memang itulah panggilan ya dalam hidup kita saudara. Ya, dan kita akan merasa berdosa ketika kita ini tidak melayani Tuhan. Ya, karena itulah panggilan kita. Dalam keadaan apapun mari kita mulai teguh ya untuk berpegang kepada Tuhan ya, dan mulai setia kepada Tuhan. Ketika mereka jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan saudara ya akhirnya kerajaan Mesir di bawah pemerintahan ya Raja Sisak itu menyerang Israel, Yehuda pada waktu itu. Ya, dan merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Lalu ya Nabi Semaya itu datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda, dan dia yang dikumpulkan di Yerusalem ya, berhubung dengan ancaman Sisak ya, dan dia berkata, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab ya oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ya, dan akhirnya para pemimpin-pemimpin Israel dan rajanya merendahkan diri, dan akhirnya mereka ya berkata, Tuhanlah yang benar. Dan ketika Tuhan melihat bahwa mereka itu merendahkan diri, ya maka datanglah firman Tuhan kepada Samaya, bunyinya mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem ya dengan perantaraan Sisak, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Ya, kemarin kita sudah membaca ini saudara, dan ya saya mengulangi sedikit karena memang
Ya, ini penting sekali untuk kita ingat ya. Dan akhirnya kita tahu bersama ya, Raja Rehabeam akhirnya ya mereka itu tidak dibinasakan, saudara ya. Dan dalam pemerintahan Rehabeam itu ya berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, dan ia berbuat yang jahat di mata Tuhan karena ya dia tidak lagi tekun mencari Tuhan. Dan semua riwayatnya itu tercatat, saudara ya. Dan kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-13. Raja Abia. Ya, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dan Gibea. Ya, dan dikatakan saudara di sana akhirnya ya ketika Yerobeam tidak lagi menjadi raja ya, sungguh tragis karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Dan akhirnya betapa tragis gambaran mengenai ya anak cucu Daud yang akhirnya melanggar titah Tuhan, di mana Tuhan katakan bahwa berjanji Tuhan kepada Daud, apabila anak cucumu itu hidup dengan mengikuti jalanku, menghormati hukum-hukumku, maka aku akan ya mempertahankan mereka. Tapi ternyata pada akhirnya ya mereka tidak mampu, saudara, untuk menjaga ya apa yang sudah Tuhan janjikan ya dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh terus hidup di dalam ya takut akan Tuhan. Sehingga ya kita tahu bersama pada akhirnya mulai berjatuhan. Ya, dan untunglah Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga dia tidak memusnahkan. Dan dikatakan akhirnya dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. Abia menjadi raja atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Hanya 3 tahun dia menjadi raja, saudara. Cuma 3 tahun lamanya. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Ya, tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya." Ya, petualang-petualang, orang-orang dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka ya bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena kepada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk menjadi Allah. Ayat 9, bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Ya, jadi kita tahu akhirnya mulai membabi buta, saudara. Raja-raja Israel ini mengangkat nabi-nabi yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Ayat 10, tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, ya, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan korban ukupan wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kendil emas dan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, dan tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ya, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedangkan imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat.
Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ya, ayat 13, tetapi Yerobeam mengirim pasukan menghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghalang di belakang mereka. Dan kita lihat saudara, antara Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan selatan, terjadi peperangan. Mereka ini sudah saling mau membunuh dan membinasakan. Dan ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan dengan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Jadi kita lihat karena Israel sudah membuat nabi-nabi palsu, imam-imam palsu untuk mengikuti keinginan hati mereka, rajanya, sehingga Tuhan berpihak kepada Yehuda, saudara. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dan dengan segala anak kotanya, dan Efrom dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul kalah dia sehingga mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Saudara, jadi kita lihat di sini akhirnya terjadi perang. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga mati. Karena kekuatan mereka yang mereka andalkan dan membuat nabi-nabi bahkan imam-imam palsu, hingga Israel itu memberontak terhadap Tuhan dan menghalalkan segala cara. Tuhan izinkan terjadi perang saudara antara Yehuda dan Israel, saudara. Kita melihat di sini bahwa dosa itu datang untuk menghancurkan, dosa itu membawa kebinasaan, dan dosa itu menyakitkan, sehingga kita lihat di sini bahwa apa yang sudah dibangun, apa yang sudah nyatakan oleh Tuhan, semua kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan hancur begitu saja akibat ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena itu kita belajar hari ini menjadi orang-orang yang lebih taat, menghormati Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar tentang hukum Tuhan. Bagaimana ketika orang menghormati Tuhan, hidupnya akan dimuliakan. Tapi ketika orang tidak lagi menghormati Tuhan, maka hidupnya akan mengalami hal-hal yang pahit. Kami bersyukur Tuhan ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, agar kami boleh semakin teguh iman di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, tekanan hidup, beban yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Satu hal yang kami pegang malam ini, biarlah kami hidup dalam ketaatan, supaya setiap persoalan di hidup kami boleh Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat-berat Engkau berikan kelegaan, yang terikat Engkau lepaskan. Bahkan kami percaya dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil untuk setiap persoalan beban hidup kami, sebab Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku,
cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya